pembelajaran PKK kelas 12 semester 1. Halo anak-anak, kembali dengan Gugum Putri. Ini adalah video PKK yang kedua. Untuk video yang pertama, pengantar materi PKK, kamu bisa cek channel Ibu ya. Linknya ada di deskripsi. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai dua sub pokok bahasan, yaitu pengertian produksi massal dan ciri produksi massal. Baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, pengertian produksi massal. Di sini ada dua kata penting ya, produksi dan juga massal. Produksi itu apa sih? Kemudian massal itu juga apa? Mungkin kalian sudah pernah mendengar sebelumnya ya istilah-istilah ini. Produksi itu artinya salah satu kegiatan dari ekonomi yang berupa kegiatan membuat barang, ya, atau menambah nilai dari suatu barang agar bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Kalau massal itu artinya dalam skala besar atau melibatkan orang banyak. Jadi produksi massal itu apa? Produksi massal adalah kegiatan membuat produk atau barang dalam jumlah yang besar dan tentu saja maksudnya ini adalah untuk menjangkau masyarakat secara luas. Oke. Nah, kamu mungkin sudah mulai berpikir, ada nggak di sekitar kamu, di lingkungan kamu, kegiatan yang termasuk dalam produksi massal ini? Ada nggak kira-kira? Nah, berikut ini salah satu contohnya ya, ini berkaitan dengan anak-anak yang jurusannya TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Mari kita saksikan videonya. I'm thinking straight. Oke anak-anak, gimana setelah menyaksikan video tadi? Mungkin sudah ada gambaran ya tentang produksi massal. Kira-kira ada nggak di sekitar kalian industri-industri perakitan yang bisa menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak seperti itu? Ya, kalau ada, seperti contoh tadi di video tadi pembuatan motherboard ya. Kalau ada yang seperti itu, sejenis itu berarti mungkin masuk bisa ke dalam produksi massal. Contoh-contoh lainnya adalah pabrik mobil, kemudian pabrik sepeda motor ya. Satu kali kegiatan produksi menciptakan bisa ratusan hingga ribuan produk gitu. Begitu juga dengan handphone atau smartphone dan juga laptop dan komputer ya. Pabrik-pabrik itu bisa masuk dalam produksi massal. Selain itu, bisa juga berupa perakitan dalam bentuk partikel-partikel kecil atau cairan atau seperti makanan ya. Misalnya pabrik roti atau perusahaan roti. Kemudian minuman, itu juga termasuk pakan ternak pun ya, kalau jumlahnya banyak, sekali produksinya itu bisa masuk dalam produksi massal. Begitu juga dengan industri fashion, dan juga seperti yang sedang ngetren zaman pandemi ini adalah masker ya. Pembuatan masker kan bisa ribuan jutaan bahkan ya, jadi termasuk ke dalam proses produksi massal. Gimana, sudah paham tentang apa itu produksi massal? Jika kamu sudah bisa memberikan contoh-contoh yang ada di lingkungan kamu, berarti kamu sudah benar-benar paham apa pengertian dari produksi massal itu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua. Apa sih ciri dari produksi massal? Nah, kalau berdasarkan video-video dan foto yang tadi, mungkin kamu sudah mulai tahu ya. Jadi yang bisa kita kategorikan sebagai produksi massal itu jika memiliki ciri-ciri apa? Oke, salah satunya tentu saja seperti jawaban artinya tadi ya, harus produknya dalam jumlah yang banyak. Nggak bisa kalau cuman jualan 1-2 produk itu nggak bisa disebut sebagai produksi massal. Nah, kalau tuntutan masyarakat banyak atau tinggi sehingga kita melakukan produksi dalam jumlah yang besar, ya, itu ada sebuah keunggulan yang bisa kita peroleh. Keunggulan itu antara lain adalah biaya
produksi menjadi lebih rendah. Iya, benar sekali. Bisa kebayang ya kalau misalnya kita membuat suatu produk yang cuman jumlahnya 100 bandingkan dengan yang jumlahnya 1000-an gitu. Jadi pas membeli bahan baku kamu akan lebih murah ketika membeli banyak ya, karena bisa nawar banyak gitu. Sehingga biaya produksi rendah. Di sanalah keunggulan dari produksi massal ini. Selanjutnya ciri yang kedua apalagi? Iya, mampu menguasai pasar. Tentu saja karena menciptakan dalam jumlah yang banyak, sangat-sangat banyak, tujuannya adalah untuk menguasai pasar. Menguasai pasar bukan berarti dia satu-satunya produk, nggak gitu, tapi maksudnya adalah setidaknya dia berhasil bersaing di kalangan ya lebih dari satu kalangan. Maksudnya tidak hanya jualan di desa aja, tapi bisa antar kecamatan, kabupaten, nasional, bahkan global gitu. Ini adalah salah satu gambaran atau beberapa gambaran yang mungkin kalian belum pernah dengar sebelumnya, bahwa produk-produk Indonesia itu sudah banyak yang mampu mencapai tingkat internasional dan termasuk ke dalam produksi massal. Antara lain, ini contohnya ya, ada Marta Tilaar Group, pernah dengar ya? Itu adalah perusahaan kosmetik, salah satunya mungkin yang terkenal Sari Ayu ya. Selanjutnya ada sepeda Polygon, itu mungkin 1-2 orang pernah dengar. Itu ternyata produk dari dalam negeri kita sendiri, mesti bangga ya. Itu diakui sampai di 53 negara loh ya. Itu salah satu contoh dari arti ciri-ciri yang kedua, mampu menguasai pasar. Jadi tingkatnya itu udah sampai ke nasional bahkan internasional bisa. Kemudian ciri yang ketiga apa sih lagi? Nah, produk bersifat homogen. Homo artinya sama ya. Sama berarti produknya kalau minuman ya minuman aja gitu. Kalau makanan ya makanan aja gitu. Jadi konsisten ya pabriknya. Kalau minuman seragam seperti itu. Tapi ini baca ya. Ini sudah diwarnai seperti ini, penting sekali. Jadi hampir tidak ada variasi. Arti dari kata hampir tidak ada berarti bukan berarti nggak ada variasi. Ya boleh ada variasi selama jenisnya masih sama gitu. Misalnya satu perusahaan menciptakan kosmetik, kemudian di awal dia bikin produk bedak gitu, kemudian bulan berikutnya dia bikin lipstik, masih boleh nggak? Itu masih bisa produksi massal, nggak apa-apa, masih boleh karena masih sama-sama jenis kosmetik, yang penting jumlahnya banyak gitu. Gitu juga dengan salah satu yang terkenal itu perusahaan Sido Muncul, pernah dengar ya? Jamu komplit, Sido Muncul kan bikin jamu tuh. Ya, tapi pada tahun-tahun berikutnya berkembang mulai buat tolak angin lah, kuku bima dan sebagainya, itu boleh. Itu masih masuk dalam satu jenis produksi massal. Kenapa? Karena semuanya ini merupakan jenis yang sama, itu obat tradisional gitu. Selanjutnya ciri yang keempat. Persediaan pemenuhan permintaan pada masa tunggu itu harus terpenuhi. Maksudnya lah stoknya banyak gitu. Ya, jadi jangan sampai, karena sasarannya kan pasar bebas, masyarakat yang nunggu atau pelanggannya tuh banyak banget, jangan sampai mereka harus menunggu berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun gitu untuk bisa menikmati atau mendapatkan produk yang mereka inginkan. Jadi harus stoknya itu harus memadai, harus banyak gitu. Sehingga di sini akan terjadi efektivitas masa tunggu. Oke, jadi itu semua adalah pembahasan yang sudah kita lakukan hari ini. Tadi kalian sudah memahami arti produksi massal. Begitu juga ciri produksi massal, kita analisis kembali lagi sekali. Ciri produksi massal itu ada 4 ya sebenarnya, jumlahnya banyak, kemudian menguasai pasar bebas ini sama maksudnya, kemudian produknya homogen dan stoknya harus banyak. Itu ciri dari sebuah perusahaan kita sebut sebagai melakukan kegiatan produksi massal. Dari situ akan ada kelebihan, ada juga kekurangan ya. Kelebihannya adalah hemat biaya seperti yang saya sampaikan di awal ya. Kemudian dia lebih continue atau lebih ajak karena dia menguasai pasar kan, langganannya sudah banyak, jadi kemungkinan untuk dia bangkrut, anggap seperti itu bahasanya, itu lebih kecil. Ya, makanya disebut kontinuitas atau ajak. Kemudian yang ketiga, efisiensi waktu dan keakuratan tinggi ya, karena produknya homogen. Homogen artinya kan sama, jadi satu produk ke produk berikutnya itu metode yang digunakan sama, sehingga tingkat kecacatan atau kesalahan dalam pembuatan itu kecil. Nah, yang terakhir adalah karena stoknya banyak, ya, sehingga aliran produksi sampai mulai dari kegiatan produksi sampai ke tangan konsumen itu akan berlangsung cepat. Itulah kelebihan-kelebihan dari produksi massal ini. Lalu kekurangannya apa? Pasti ada kekurangan ya. Semua hal di dunia ini pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Sekarang waktunya kalianlah tugasnya untuk memikirkan dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira apa saja kekurangan dari produksi massal. Ini akan kita diskusikan, kita gunakan sebagai bahan diskusi di Google Classroom. Sampai ketemu dalam diskusi di Google Classroom ya, dan jangan lupa untuk tonton video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar!